Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Sanggawati dengan NIM 0512010999. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium. Yang pertama ada hot plate. Hot plate fungsinya adalah untuk memanaskan dan mengaduk larutan. Cara penggunaannya dipanaskan terlebih dahulu di atas api kompor atau di dalam oven. Setelah bagian besinya panas, angkat menggunakan pengangkit dan diletakkan di atas nampan yang berkayu. Yang kedua ada water bed, berfungsinya untuk menciptakan suhu yang konstan, menginkubasi pada analisis mikrobiologi. Cara penggunaannya dengan heater kering. Heater ini nantinya akan dikontur dengan termostat. Yang ketiga ada oven, fungsinya untuk memanaskan atau mengeringkan peralatan laboratorium. Cara penggunaannya, hubungkan drying oven dengan sumber listrik. Masukkan peralatan laboratorium. Hidupkan drying oven dengan menekan tombol on. Atur suhu dan waktu yang diinginkan pada drying oven. Bila waktu yang diatur telah selesai, waktu otomatis kembali ke 0. Setelah selesai, diamkan terlebih dahulu peralatan laboratorium mendingin di dalam oven. Jangan lupa mencabut kabel oven. Yang keempat ada inkubator, fungsinya untuk memproduksi kumpulan mikroba. Cara penggunaannya, hubungkan kabel power ke stop kontak, nyalakan alat sesuai suhu di dalam inkubator bersama dengan menekan tombol set. Setelah suhu yang diinginkan selesai diatur, lepaskan tombol set. Inkubator akan mengatur settingan suhu secara otomatis sehabis beberapa menit. Selanjutnya ada pipet volume, pipet ukur, dan pipet tetes. Selanjutnya ada pipet volume untuk memindahkan dan mengambil cairan atau larutan. Cara penggunaannya, masukkan sedikit cairan yang akan dipindahkan ke dalam tabung, kemudian posisi pipet secara horizontal lalu putar agar cairan menyentuh semua permukaan dalam pipet. Selanjutnya ada pipet ukur. Fungsinya untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dengan berbagai ukuran volume. Cara penggunaannya, pasang rubber bulb ke pipet ukur, sedot cairan sesuai yang dibutuhkan ke dalam pipet ukur, dan dibantu dengan filler. Keluarkan cairan dengan mengikuti skala yang samakan tekanan filter dengan udara sekitar. Selanjutnya ada pipet tetes, fungsinya untuk memindahkan cairan dengan volume kecil. Cara penggunaannya, di atas pipet tetes ada bagian bola kecil, lalu dipencet dan ditahan kemudian dimasukkan ke dalam cairan. Saat pipet dimasukkan bola karet, dipencet lalu dimasukkan dan diangkat pipet dari cairan, lalu dipindahkan ke wadah. Yang keenam ada mikropipet, fungsinya untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Cara penggunaannya, set volume, pasang tip di possible, tekan penyedot sampai pembatas pertama, masukkan tip ke sampel sambil ambil sampel, tahan, tarik tip, keluarkan sampel. Yang ketujuh ada labu ukur, fungsinya untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Cara penggunaannya, masukkan sampel yang ingin diencerkan, tambahkan aqueous ke dalam labu ukur hingga tanda batas, kocok larutan hingga tanda batas, larutan sudah jadi dan siap digunakan. Masukkan larutan ke dalam botol bahan dan simpan di tempat yang sesuai. Yang kedelapan ada labu destilasi, berfungsi untuk memisahkan antara dua zat atau lebih dengan memfokuskan pada perbedaan titik didih. Cara penggunaannya, lihat pada handbooks titik didih zat sampel. Susun satu set alat destilasi, masukkan zat sampel pada labu destilasi. Yang kesembilan ada labu alas bulat, fungsinya untuk memanaskan atau mendidihkan larutan. Cara penggunaannya, labu alas bulat ini disambungkan dengan pendingin dan peralatan gelas lain. 10 ada Erlenmeyer, fungsinya untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. Cara penggunaannya, memegang leher botol dengan menggunakan satu tangan. Selanjutnya digoyangkan secara berputar dengan perlahan-lahan sampai larutan menyatu. Selanjutnya yang ke-11 ada gelas kimia, fungsinya tempat mereaksikan bahan. Cara penggunaannya, mengukur volume zat cair dan mengukur zat padat. Yang ke-12 ada tabung reaksi, berfungsi untuk
Mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih sebagai pengembangbiakan mikroba dalam media cair. Cara penggunaannya: dipanaskan terlebih dahulu tabung reaksi ke dalam gelas kimia yang sudah diisi air. Kemudian menggunakan kompor. Memegang tabung reaksi dengan menggunakan jepit oleh penjepit tabung. Yang ke-13 ada buret. Fungsi buret untuk mengukur volume suatu cairan atau gas. Penggunaannya: cara penggunaannya: buret diklem pada statif dalam posisi tegak lurus dengan data air. Periksa keran buret. Keran harus mudah diputar dan tidak bocor. Bilas buret dengan larutan yang akan dipakai untuk titrasi. Kemudian isi buret dengan larutan yang sama sampai di atas titik 0. 14 ada corong pisah. Fungsinya untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas berbeda yang tak campur. Cara penggunaannya: dari dua fase pelarut dimasukkan ke dalam corong, dari atas corong keran ditutup. Goyangkan dengan kuat untuk membuat dua fase larutan tercampur. Kemudian dibalik dan keran dibuka untuk melepaskan tekanan uap yang berlebih. Selanjutnya ada gelas arloji, berfungsi untuk menutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel dan untuk mengeringkan padatan dalam desikator. Selanjutnya ada botol timbang, fungsinya untuk menentukan kadar air suatu zat atau untuk bahan cair yang bersifat higroskopius. Cara penggunaannya: masukkan larutan yang akan ditimbang masanya ke dalam botol, lalu timbang botol beserta massa yang ada di dalam botol neraca. Selanjutnya yang ke-17 ada timbangan. Fungsi timbangan untuk mengetahui atau mengukur massa zat cair atau zat padat yang sangat kecil dengan tingkat ketelitian tinggi. Cara penggunaannya: letakkan piring di atas timbangan, tekan tombol, buka salah satu skala timbangan, letakkan bahan kimia yang akan diukur botolnya di atas piring, tekan tombol yang ada di timbangan. Selanjutnya ada desikator. Desikator berfungsi untuk sebagai zat penguap air dan di bagian atas berbagai tempat pengering bahan yang diuapkan. Cara penggunaannya: membuka tutup desikator dengan cara menggesernya. Letakkan alat dari oven yang ingin didinginkan. Setelah itu, masukkan desikator, tutup kembali dengan menggesernya kembali. Selanjutnya ada corong Buchner. Fungsinya untuk memisahkan larutan dari endapan residu dan juga mempercepat penyaringan residu. Cara penggunaannya: letakkan alat ini ke penyedot atau vakum. Untuk menyaring biasanya digunakan kertas saring yang diletakkan di atas. Selanjutnya yang terakhir ada lemari asam, berfungsi untuk melindungi personil dari bahaya terhirupnya gas racun selama proses pengujian. Dan cara penggunaannya: menghisap udara dari bagian pintu depan, kemudian dikeluarkan melalui blower menutup bahan penyaringan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.